선 넘지 말라고. Tes, tes, tes. Halo Yorobun, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya? Nah, Yorobun, setelah 3 tahun lamanya, akhirnya drama yang sudah ditunggu-tunggu lanjut juga. Apalagi kalau bukan Weak Hero Class Season 2. Ya, bagi kalian yang belum pernah nonton Weak Hero Class ini dari Season 1, tenang aja guys, karena ceritanya tetap bisa kalian nikmatin. Dan setelah Season 1 kemarin, Siun pindah sekolah karena ngamuk dan hampir saja membunuh salah satu sahabatnya. Kini, di sekolah baru ini, lagi-lagi ia harus menghadapi para pembuli di sekolah tersebut hanya dengan menggunakan pena andalannya. Bahkan gak nanggung-nanggung, musuh baru Siun di season ini bukan hanya para pembuli biasa, namun mereka adalah para gangster yang sudah dipastikan sangat brutal. Jadi apakah Siun si cupu yang hanya bisa mengandalkan pena andalannya masih bisa bertahan di sekolah tersebut? Biar nggak tambah penasaran, mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia Weak Hero Class Season 2. Season 2 ini dimulai dengan Yoon Siun, si murid cupu nan brutal yang baru saja pindah ke sekolah barunya, yakni sekolah Yunjang. Dimana di akhir season 1 kemarin, Siun terpaksa pindah sekolah setelah terlibat perkelahian dan hampir saja membunuh temannya sendiri, yakni Bum-suk. Akibat kejadian itu, di sekolah baru ini Siun malah jadi ditakuti oleh teman-teman sekolahnya. Ya, karena murid-murid di sekolah itu mendengar rumor buruk kalau Siun adalah seorang psikopat yang sangat brutal di sekolah lamanya. Dan ketika di sekolah baru ini, Siun yang sudah merasa tenang karena tidak ada lagi yang berani merundungnya, tiba-tiba saja Siun mulai terganggu dengan salah satu murid yang setiap pagi selalu mondar-mandir ke setiap kelas. Murid ini bernama So Juntae. Dia adalah murid culun di sekolah itu yang setiap harinya harus menyiapkan makanan untuk para pembuli di sekolah. Tentu saja Siun agak terganggu dengan si Juntae ini. Namun bukan karena sering mondar-mandir dan bahkan pernah menyenggolnya, melainkan karena Siun kasihan kepada Juntae dan mengingatkan tentang dirinya yang selalu dibully di sekolah lamanya. 미안. Sampai pada suatu hari akhirnya keterangan Siun pun terusik, dimana pada hari itu HP-nya hilang akibat ulah dari Juntae. Rupa-rupanya Juntae ini nekat mencuri HP Siun karena dipaksa oleh para pembuli. Ternyata selain Juntae menjadi babu untuk menyiapkan bekal pagi para pembuli, rupa-rupanya ia dan murid-murid lainnya diminta untuk mencuri HP setiap murid yang ada di sekolah. Di mana HP-HP curian itu nantinya akan dikumpulkan dan diberikan kepada ketua geng pembuli yang bernama Choi Hyoman. Dan Hyoman ini adalah murid yang pernah hendak membuli Siun saat pertama kali pindah di sekolah season 1. Entah kenapa dan untuk apa ia mencuri semua HP para murid termasuk milik Siun. Namun karena tidak ingin terlibat masalah, ya sudah, Siun pun mengikhlaskan HP-nya dan hanya menceramahi Juntae. 진짜 비겁한 거야? Setelah sampai di rumah hampir setiap hari, Siun selalu mengkonsumsi obat tidur karena sudah sejak lama ia kesulitan untuk tidur. Sejak perkelahian terakhirnya yang mengakibatkan sahabatnya Suho kritis, bahkan koma dan tidak kunjung pulih. Ya, sejak kejadian itulah Siun selalu saja menyalahkan dirinya karena Suho yang hampir tewas dan dikhianati oleh sahabatnya sendiri yakni Bum-suk. Dan akibat beban mental itulah Siun jadi tidak bisa tidur, murung dan sangat emosional. Apalagi ketika ia melihat murid-murid culun di sekolah barunya yang selalu dibully, ia jadi kesal dan ingin menghajar mereka. Sampai pada akhirnya kesabaran Siun pun diuji ketika si Hyoman ini terus saja mengganggunya dan meremehkannya hingga tiba-tiba Yap, beruntung saja itu semua cuman hayalan Siun. Coba kalau enggak, pasti si Hyoman dan kawan-kawannya sudah mokat. 길 막지 말고
Dan setelah kejadian di tangga, tidak disangka Juntae tiba-tiba menghampiri Siun untuk meminta maaf. Dia meminta maaf dan mengakui kalau ialah yang telah mencuri HP-nya karena tidak tahu harus berbuat apa dan tidak mau lagi menjadi kacung Hyoman. Juntae pun meminta tolong kepadanya untuk memberikan sedikit saran. Kira-kira apa yang harus ia lakukan agar tidak dibully lagi? Dan tidak banyak basa-basi, Siun pun menjawab dia hanya harus menggunakan hukum Newton 3 yang berbunyi, jika tidak ada aksi maka tidak akan ada reaksi. 반작용도 없는 거야. Ya, setelah mendengar ucapan dan saran dari Siun, Juntae pun akhirnya memutuskan untuk melakukan aksinya, yakni dengan mengambil kembali semua HP yang sudah ia curi dan mengembalikannya kepada semua murid. Di mana HP-HP ini sebenarnya adalah alat atau setoran yang harus Hyoman berikan kepada seseorang yang bernama Baekjin agar ia bisa beraliansi dengan kelompok mereka. Baekjin ini adalah ketua gangster sekolah yang telah menaklukkan banyak sekolah lainnya. Tidak tanggung-tanggung, dia dan kelompoknya bahkan juga dilindungi oleh oknum kepolisian, bahkan gangster sungguhan. Dan yang walaupun Juntae tahu kalau aksi itu benar-benar bisa mengancam nyawanya, ia tetap saja mengembalikan HP curian tersebut karena tidak ingin lagi menjadi kacungnya para pembuli. 곽병민, 김. Dan benar saja, setelah semua HP-HP itu dikembalikan, Hyoman yang tidak terima langsung mencari Juntae untuk memberinya pelajaran. Namun ternyata Juntae sudah siap sedia untuk menerima pukulan demi pukulan sampai memakai roti untuk menjadi bantalan pengaman di mulutnya. Tapi tetap, roti saja nggak akan cukup untuk mengurangi sakitnya pukulan itu yang bahkan sampai membuatnya babak belur. Karena terlalu heboh, semua murid pun mulai berdatangan untuk melihat perkelahian tersebut yang tidak ada satupun dari mereka yang mau melerainya sampai tiba-tiba 손 넘지 말라고. Yap, tiba-tiba saja Siun yang awalnya tidak ingin terlibat, ia terpaksa menghentikan perkelahian itu karena kasihan melihat Juntae. Semua murid tambah heboh karena akhirnya Siun, si murid yang dirumorkan seorang psikopat, akhirnya mau menghadapi Hyoman, si pembuli. Dengan tatapannya yang sangat tajam, Siun lantas mencoba untuk mengintimidasi Hyoman. Walaupun sebenarnya Siun tidak terlalu pandai gelut, namun tatapannya yang sangat tajam dan mengintimidasi itu ternyata cukup untuk membuat Hyoman ketakutan. 시끄럽잖아. Dan setelah perkelahian selesai, seorang murid yang bernama Go Hyun-tak meminta Siun untuk mau berterima kasih dengannya karena ia pikir Siun selamat berkat dirinya. Tentu saja Siun mengabaikannya karena tanpa dirinya pun Siun pasti menang. 고마워. 엔신. 뭐야 저 새끼. Tidak terima dengan sikap Siun yang dikira sombong, Hyun-tak lantas mencari tahu siapa sih sebenarnya Yoon Siun. Namun ketika ia mendengar rumor tersebut kalau Siun dikeluarkan dari sekolah lamanya karena dianggap psikopat yang tidak segan-segan membunuh lawannya, si Hyun-tak ini tetap tidak percaya dan menganggap rumor tersebut bohong. Sampai tidak lama kemudian Hyoman yang tidak terima dengan kekalahannya yang sangat memalukan, ternyata ia hendak menggunakan cara licik untuk mengadu domba Siun dengan Hyun-tak. Ya, Hyoman berpura-pura meminta maaf kepada Siun dan mengatakan kalau Hyun-tak adalah kaki tangan dari murid terkuat di sekolah Hyunjang yang hendak membunuhnya. 새끼가 너 깐다고 벼르고 있더라. Dan setelah berhasil mengadu domba Siun, si Hyoman ini lantas mengobrak-abrik ruang ganti tim Hyun-tak untuk memancing kemarahannya. Salah seorang murid pun juga ditugaskan untuk memberitahukan Hyun-tak kalau katanya Siun hendak menantangnya. Karena sudah kemakan emosi, Hyun-tak pun segera mencari Siun yang saat itu ia dipancing ke ruang ganti tim basket karena junta yang disekap oleh Hyoman di sana. 그냥 정확뿐인 건데. 야 연신! 야!
Beberapa saat kemudian karena mengira kalau Siun benar-benar menantangnya, Hyuntak pun langsung mencari Siun yang saat itu hendak pulang bersama Juntae. Saat itu mereka mencoba untuk menjelaskan kalau semua itu adalah ulah Hyoman yang ingin mengadu domba mereka. Namun Hyuntak tidak mau mendengarkan dan malah menghina Siun yang akhirnya membuatnya sangat marah. 야 씨발 네 연기 그만해 새끼야. Ya, dengan pena andalannya, hampir saja Siun tak bisa mengontrol emosinya dan membunuh Hyuntak. Dan di saat Siun sedang gelut, ternyata Hyoman dan kawan-kawannya datang untuk mengeroyok mereka. Tentu saja Hyuntak dan Siun mencoba melawan pengeroyokan tersebut. Namun sayangnya mereka kalah telak sampai tiba-tiba datanglah si murid paling jago di sekolah Hyunjang untuk membantu mereka. 여기다 흘렸는데. 너희 고타. Dan murid yang paling jago di sekolah tersebut bernama Park Humin. Dia adalah murid yang sangat ditakuti dan juga selalu melindungi murid-murid Hyunjang dari para pembuli. Bahkan, murid-murid Badung dari sekolah lain juga takut kepadanya. Namun, walaupun sangat ditakuti dan jago gelut, ternyata Humin ini tidak sombong. Dia malah sangat humanis dan bisa dibilang agak sedikit pecicilan. 어쩔 건데. 너도 조각 먹어봐 임마. Dan setelah kejadian tempo hari, ketika Hyoman tidak bisa memberikan target ponsel-ponsel curian kepada Baekjin, ia lantas dihajar habis-habisan dan dikeluarkan dari aliansi. Baekjin sangat murka karena selama ini sekolah Hyunjang lah satu-satunya yang tidak pernah mau masuk ke dalam aliansi mereka. Mau dipaksa pun juga nggak bisa karena ternyata Baekjin juga tidak bisa mengalahkan Hyomin. Karena sangat menginginkan sekolah Hyunjang bisa ditarik ke aliansi, Baekjin pun menggunakan cara licik dengan mengirim salah satu anak buah terkuatnya yang bernama Gom Song-jae untuk bisa memaksa Humin. Di saat mereka sedang berada di sebuah museum, tidak disangka Song-jae malah bertemu dengan Siun dan langsung tes duel dengannya. Beruntung saat itu Siun ternyata masih mampu untuk mengimbanginya. 뭘 째려봐 씨. Entah kenapa Baekjin ini sangat ngotot sekali menginginkan Humin untuk mau bergabung ke dalam aliansi. Padahal dia sudah menguasai banyak sekolah dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan yang anehnya, Baekjin ini diketahui ternyata di sekolah dia adalah murid yang sangat pintar, sama seperti Siun. Namun entah kenapa ia malah menjadi berandal dan berusaha menjadi gangster. Mengira kalau Baekjin hanyalah kutu buku yang berpura-pura sok kuat. Hyoman dan kawan-kawannya lantas berusaha untuk mengeroyoknya karena tidak terima telah dikeluarkan dari aliansi. Dan dari sinilah kita pun mengetahui kalau ternyata Baekjin selain pintar, rupa-rupanya ia juga jago gelut seperti yang dirumorkan. 야 백진아. Sementara itu keesokan harinya ketika Siun sedang jalan-jalan dengan Humin dan kawan-kawan, tiba-tiba saja ia pamit karena katanya ada urusan yang harus dikerjakan. Ternyata urusan itu adalah tentang Suho. Ya, Siun memang selalu saja mengunjungi Suho setiap ada kesempatan, walaupun hanya sekedar untuk melihat keadaannya. Siun bahkan selalu saja memberitahukan apa yang ia lakukan setiap hari dan berharap suatu saat nanti Suho bangun dan bisa membacanya. Namun tidak disangka ketika Siun sedang menjenguk Suho, tiba-tiba saja si Sung Jae ini juga berada di sana. Rupa-rupanya ia menemui Siun karena tertarik setelah kemarin mencoba sedikit berduel dengannya. Dan entah kenapa katanya Baekjin ingin sekali berjumpa dengannya. Sampai tidak lama kemudian setelah Siun berhadapan langsung dengan si Baekjin, tanpa basa-basi Siun pun mengatakan kepadanya untuk tidak datang lagi ke rumah sakit Suho atau Siun akan berjanji untuk membunuh Baekjin dan rekan-rekannya. Melihat tatapan Siun yang begitu serius dengan ucapannya, Baekjin pun menyetujui permintaan tersebut dengan syarat, yakni Siun juga tidak diperbolehkan lagi untuk berteman dengan Humin agar tidak ada yang terluka. 네가 한 말 지켜.
Dan setelah pertemuan itu, keesokan harinya, Sion pun datang ke sekolah menemui Humin dan yang lainnya untuk mengatakan kalau ia tidak ingin lagi berteman dengan mereka. Sion mengatakan untuk tidak lagi saling bertemu. Tentu saja, Juntae dan Hyuntak pun heran dengan perilaku Sion. Namun untuk Humin, ternyata ia sudah paham kalau Sion sedang diancam oleh Baekjin. Alasannya simpel, karena tadi malam bukan hanya Sion saja yang diancam, namun Baekjin juga membuat ulah kepada Humin dengan mengusik ayahnya dan memasukkannya ke penjara atas tuduhan palsu. Tidak puas dengan memenjarakan ayahnya, ternyata Baekjin juga mengganggu Juntae dan Hyuntak. Sungjae dikirim ke sana untuk mencelakai mereka demi memaksa Humin agar mau bergabung dengan aliansinya. Karena tidak terima dengan perbuatan Baekjin, akhirnya Humin pun datang ke markas dan mengatakannya secara langsung kalau dia tidak akan pernah mau masuk ke aliansi kotornya sampai kapanpun. Namun sayangnya percuma, karena Baekjin memang sangat ngotot menginginkan dirinya dan terus mengganggu. Sampai saat Hyuntak sedang berusaha berduel dengan Sungjae yang memang sangat OP, Juntae pun berusaha memberitahukan kondisi mereka kepada Sion. Sampai akhirnya tidak berapa lama kemudian Sion pun datang untuk menyelamatkan mereka. 너 같은 새끼 배 죽일 수 있잖아. Ternyata Sion kewalahan karena memang Sungjae ini bukanlah amatiran. Pukulan demi pukulan coba dilancarkan oleh Sion, namun tetap saja sia-sia. Apalagi pena andalannya juga sudah direbut. Tidak habis akal karena metode gelut Sion memanglah menggunakan taktik. Sion pun melemparkan pot bunga untuk menghalangi pandangannya. Sampai ketika kesempatan sudah terbuka, Sion langsung mengambil kacamata milik Sungjae, mencucuk kakinya dan berhasil melumpuhkannya. Setelah pertarungan itu, ternyata Sion dibawa oleh Humin ke tempat yang aman karena polisi datang ke tempat kejadian. Karena tidak ingin lagi teman-temannya terluka, Humin pun mengatakan kepada Sion kalau dia akan membalas perbuatan Baekjin. Yang ternyata Baekjin ini adalah teman semasa kecil Humin. Pantas saja dia selalu berusaha untuk menarik Humin ke dalam aliansinya. Namun mendengar ucapannya ternyata Sion tidak setuju dengan idenya. Karena menurut Sion, jika perkelahian itu masih diteruskan, maka akan ada lebih banyak orang yang terluka. 너 농구할 줄 알지? 나중에는 Di malam yang sama setelah Sungjae keluar dari kantor polisi, Baekjin langsung menjemputnya dan membawanya pulang ke markas. Awalnya Sungjae mengira kalau Baekjin datang karena mengkhawatirkannya. Ternyata bukan. Rupa-rupanya Baekjin sengaja menjemput Sungjae karena curiga kalau ia telah membocorkan bisnis ilegal dan rekening palsu mereka kepada polisi. Tentu saja sebagai rekan yang selama ini selalu setia dan tiba-tiba dicurigai telah berkhianat, Sungjae pun langsung tersinggung dan meninggalkan Baekjin. 관리하는 건 나랑 너뿐이야. Sampai keesokan harinya, saat Baekjin baru pulang dari sekolah, tiba-tiba saja ia didatangi oleh para gangster yang selama ini melindunginya. Mereka tiba-tiba datang untuk menyampaikan kalau pimpinan ingin bertemu dengannya. Namun siapa sangka, Baekjin ini malah menolak dan menghajar para gangster. Sampai pada hari berikutnya, akibat ulahnya tersebut, pimpinan para gangster pun akhirnya turun langsung untuk menemui Baekjin. Sang pimpinan gangster sangat murka karena Baekjin yang mulai melawan dan tidak memberikan setoran kepadanya. Karena masih bisa bersabar sedikit, sang pimpinan pun hanya memberikan peringatan kepadanya atau mereka akan benar-benar membunuh Baekjin. 네. Sementara itu dengan Sion ketika ia sampai di rumah, ibunya yang mengetahui kalau Sion terlibat perkelahian lagi, langsung memarahinya dan memintanya untuk pindah sekolah ke luar negeri.
Namun karena selama ini ibunya telah meninggalkannya untuk waktu yang lama, tentu saja Seon cuek dengan ibunya dan memintanya untuk tidak memperdulikannya seperti dahulu kala. Tidak berbeda dengan Humin ketika ia sampai di rumah, ia juga dimaki-maki habis-habisan oleh ayahnya karena selalu saja berkelahi. Ayahnya ini tidak tahu kalau selama ini Humin berkelahi adalah untuk melindunginya. Karena sudah muak dengan Baekjin yang selalu saja mengganggu keluarganya, ia pun jadi bimbang. Dan malah akhirnya Humin menuruti Baekjin untuk bergabung dengan aliansi hanya agar keluarga dan teman-temannya tidak diganggu lagi. Aku 다 했지. Keesokan harinya di sekolah ternyata Seon tidak jadi pindah ke luar negeri karena sudah percaya dengan teman-temannya. Namun karena mengetahui kalau kini Humin malah menuruti permintaan Baekjin demi untuk melindungi mereka, Seon pun memutuskan untuk membawanya kembali pulang. Namun karena tidak tahu keberadaan Humin saat ini, mereka lantas mencoba bertanya kepada ayahnya. Tapi bukan jawaban yang mereka dapatkan, melainkan hanya makian. Yang lainnya sih langsung tertunduk diam saat dimaki-maki oleh ayah Humin. Namun tidak dengan Seon. Ia malah menceramahi ayahnya dan mengatakan mungkin saja Humin menjadi seperti saat ini karena sikap ayahnya yang kasar dan egois. 아버님이 문제이신 것 같은데요. 나가 이 새끼들아 이씨. Karena tidak mendapatkan lokasi di mana Humin saat ini berada, mereka pun akhirnya menemui orang yang mungkin tahu keberadaannya, yakni Hyoman. Namun walaupun awalnya ia tidak mau memberikan informasi tersebut, akhirnya Hyoman mau bekerja sama dan memberikan kemungkinan Humin berada. Yang pertama, di arena bowling. Tempat ini adalah lokasi pencucian uang dari setiap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Baekjin. Yang kedua, Daesung Baek, sebuah tempat khusus penyimpanan hasil semua kejahatan mereka, dari merampok, mencuri ponsel, bahkan mencuri sepeda motor. Dengan kejahatan sebesar itu, Seon jadi curiga kenapa polisi tidak bisa menangkap mereka. Yang ternyata polisi katanya tutup mata dengan kejahatan tersebut karena tidak ada bukti-bukti, apalagi mereka dilindungi oleh kelompok gangster. 어려운 일 아니야. 야 신고를 해도 소용이 없지. 어? Setelah mengetahui kedua tempat tersebut, Seon pun memutuskan untuk pergi ke arena bowling demi bisa menjemput Humin. Sementara Juntae dan Hyuntak, mereka pergi ke Daesung Baek, tempat penyimpanan barang curian. Sayangnya mereka tidak bisa menemukan Humin di sana dan malah nekat untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Sementara Seon sendiri juga tidak menemukan Humin dan langsung berhadapan dengan Baekjin. Apesnya, ketika baru saja Baekjin sampai di sana, ia malah diperlihatkan kalau Juntae dan Hyuntak ternyata sudah ketahuan sedang menyusup di Daesung Baek. Tapi sayang, Seon tidak bisa menyusul mereka karena dihalangi oleh Baekjin. Dan pada saat genting itulah, beruntungnya Humin tiba-tiba datang dan tahu kalau teman-temannya ternyata sedang terancam. 괜찮으니까 가라고 먼저. 뭐하냐? Dan ya, Humin dan Seon pun segera pergi untuk menyelamatkan Juntae dan Hyuntak. Di sana mereka berusaha mencari semua dokumen-dokumen penting tentang rincian pencurian Baekjin untuk dilaporkan kepada polisi. Namun ketika mereka mendapatkan dokumen tersebut, ternyata para anak buah Baekjin sudah berhasil mengepung lokasi itu. Karena tidak ingin menyerahkan dokumen itu, Hyuntak pun berusaha melawan mereka semua. Sementara Juntae berusaha kabur dari sana. Namun sayang, di tempat yang berbeda. Ketika Seon juga berusaha untuk membantu, di tengah perjalanan, ia malah mendapatkan telepon tentang keadaan Suho yang semakin kritis dan berakhir Seon pun tertabrak sebuah truk yang sedang melintas. Setelah ditabrak oleh truk, ternyata Seon lagi-lagi memimpikan tentang Bumsuk yang selalu saja membuatnya sedih karena pertemanan mereka yang hancur. Tentang Suho yang masih kritis di rumah sakit, sementara Seon yang hampir saja membunuh Bumsuk. Inilah alasannya kenapa Seon tidak ingin berteman lagi, karena ia takut suatu hari nanti teman-temannya akan terluka seperti dahulu. Namun walaupun begitu, teman-temannya kini ternyata sama pedulinya dengan mereka.
Humin, Hyuntak, dan Juntae langsung berlari ke rumah sakit saat mengetahui ia kecelakaan. Tapi sayangnya Ibu Seon malah langsung mengusir mereka karena ia mengira kalau merekalah yang telah membuat Seon terluka. Tentu saja kejadian yang tak terduga itu pun sampai membuat Humin merasa bersalah. 친구하지 말아줘. Keesokan harinya ketika Juntae hendak menyerahkan bukti selembar kertas kejahatan milik Baekjin, ternyata Baekjin sendiri sudah memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menemukan Juntae. Dan sialnya, ketika Juntae mencoba melaporkan bukti tersebut, polisi malah tidak mau membantunya karena takut dengan para gangster. Alhasil, Juntae pun segera pergi dari sana. Namun naasnya, ia malah ketahuan oleh para anak buah Baekjin dan dibawa ke markas mereka. Tentu saja Juntae yang memang tidak bisa gelut pun hanya bisa pasrah dihajar oleh mereka. Namun bukan berarti Juntae lemah. Nyatanya ia malah berani mengancam balik Baekjin hanya dengan selembar bukti itu. Sampai tidak lama kemudian, tidak disangka Sungjae yang sudah lama hilang, tiba-tiba ia nongol dan malah membantu Juntae. 낭만 합격. 야, 준태야. Dan setelah semua kejadian itu, lagi-lagi para gangster pun mendatangi Baekjin karena sudah kehilangan kesabaran. Sebab Baekjin yang selalu saja membuat kesalahan. Mereka selalu ditelepon oleh polisi karena bisnis Baekjin yang kacau. Tidak ingin memberi keringanan lagi, si bos gangster pun membuat Baekjin untuk menerima konsekuensinya. Namun siapa sangka, ternyata Baekjin ini dengan pedenya malah berani melawan mereka. 누구라더라? 애들 앞에서 가오도 잡고. Dan beberapa hari kemudian di hari yang sangat cerah, Humin yang sudah muak dengan Baekjin lantas datang ke sekolahnya membawa toa untuk mengajaknya perang. Ya, Humin berteriak dengan lantang meminta Baekjin untuk mau perang dengan sekolah Yunjang dan mengakhiri masalah mereka. Sekolah pun jadi heboh karena kedatangan Humin yang sangat cetar. Dan dari pertarungan tersebut hanya satu yang Humin inginkan. Apabila Baekjin menang, ia dan sekolah Yunjang akan menjadi anak buahnya. Namun jika Baekjin yang kalah, maka ia dan aliansinya harus bubar dan tidak boleh lagi mengganggu sekolah Yunjang. 야, 나백지! Ya, setelah pernyataan perang tersebut, kabar pun sudah tersebar antara pasukan aliansi Baekjin dan juga sekolah Yunjang. Mereka semua mulai bersiap-siap untuk mengumpulkan pasukan yang akan memulai perang beberapa hari lagi. Dan sebelum perang dimulai, Humin yang masih merasa bersalah pun mencoba untuk mengunjungi Seon. Kali ini ia bisa menjenguknya karena Ibu Seon yang sudah mengizinkan. Dengan penuh penyesalan, Humin pun mencoba meminta maaf kepada Ibu Seon karena membuat anaknya terlibat masalah. Namun tidak disangka, ketika baru saja Humin sampai di sana, tiba-tiba Seon malah sudah terbangun dari komanya. 수연아, 수아야. Dan keesokan harinya, setelah Seon pulih, mereka pun mampir ke tempat lokasi pertarungan yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Di sana Humin meyakinkan mereka untuk tidak khawatir kalau mereka pasti akan memenangkan pertarungan tersebut. Namun karena Seon mengetahui kalau sekolah Yunjang pasti kalah jumlah, Seon pun meminta Humin untuk menunda pertarungan tersebut beberapa hari lagi agar bisa membuat rencana. Dan rencana yang dimaksud adalah Seon mencoba mengadu domba seluruh pasukan aliansi Baekjin agar terpecah-pecah, di mana Seon langsung menemui Sungjae dan Hyoman untuk meminta bantuannya perihal rencana tersebut, yakni Sungjae harus membocorkan tabungan ilegalnya yang selama ini dikelola Baekjin dan Hyoman membantu menyebarkan berita tersebut. Yang mana setelah anggota aliansi tahu kalau ternyata telah ditipu oleh Baekjin yang menyimpan banyak sekali uang, seluruh aliansi pun akhirnya terpecah. Walaupun Sungjae ini adalah musuh, ternyata dia cukup kooperatif dan menyetujui ide tersebut. Ya karena dia juga sudah kecewa dengan Baekjin sebab waktu lalu ia dituduh berkhianat. Dan pada akhirnya berkat bantuannya dan juga Hyoman,
Siun pun berhasil menyimbangkan kekuatan. Dan sampai keesokan harinya, akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Seluruh anggota Baek Jin sudah berkumpul di lapangan. Begitu juga dengan anggota sekolah Yunjang yang juga sudah bersiap-siap. Dipimpin oleh Humin, sekolah Yunjang pun dengan gagah beraninya mulai memasuki arena pertarungan yang sebentar lagi akan dimulai. Sementara untuk Siun, waktu itu dia tidak ikut ke arena karena harus menemui Sung Jae untuk menagih semua bukti-bukti kejahatan Baek Jin. Awalnya Siun yakin kalau Sung Jae ini benar-benar kooperatif dan mau membantunya. Namun siapa sangka, ternyata Siun dikhianati dan tidak bisa hadir di arena pertarungan. Ya, di tengah hujan yang deras, pertarungan antara aliansi Baek Jin dan sekolah Yunjang pun berlangsung dengan sangat sengitnya. Semua orang saling adu pukul untuk membuktikan siapa di antara mereka yang terkuat. Sambil berlari di tengah pertarungan, Humin dan Baek Jin pun mulai tukar-menukar pukulan satu sama lain. Tidak bisa dipastikan siapa di antara mereka yang lebih kuat karena dua-duanya sama-sama brutal. Di saat pertarungan masih berlangsung, Siun yang tadinya disekap ternyata berhasil bangkit dan balik melawan si gendut. Dengan kenakel di tangannya, ia yang dijemput oleh Juntai akhirnya bisa segera pergi dari sana menuju arena pertarungan. Namun sesampainya di sana, ternyata pertarungan itu sudah hampir mencapai klimaksnya, di mana semua anggota Yunjang terlihat sudah sangat kewalahan. Begitu juga dengan Humin. Dia terlihat sudah babak belur dihajar habis-habisan oleh Baek Jin. Karena tidak ingin menyerah, Humin pun terus melancarkan serangan dan berusaha melumpuhkan tangan kiri Baek Jin. Namun naas, setelah beberapa kali berhasil melancarkan serangan tersebut, pada akhirnya Humin pun tumbang juga walau lengan Baek Jin yang sudah berhasil dilumpuhkan. Ya, setelah Humin tumbang, pertarungan pun langsung berhenti begitu saja. Merasa sudah menang dan mengira kalau sekolah Yunjang sudah kalah, tiba-tiba saja Siun datang ke arena pertarungan dan mengatakan kalau dia akan menggantikan Humin. Walaupun Siun tidak cukup tangguh untuk bertarung one by one dengan Baek Jin, namun dengan kenakel di tangannya, dia berusaha sebisa mungkin untuk mengulur waktu dan mencoba untuk melumpuhkan kaki Baek Jin. Ya, rupa-rupanya sedari awal Siun dan Humin sudah merencanakan untuk melumpuhkan tangan dan kakinya. Serangan demi serangan pun Siun lancarkan dan berhasil melumpuhkan kaki dan tangannya. Akhirnya Humin pun mengambil alih pertarungan dan berhasil mengalahkan Baek Jin. Dan beberapa hari kemudian setelah pertarungan tersebut, kini sekolah Yunjang pun tidak perlu lagi khawatir tentang para pembuli dari aliansi. Namun dari hasil pertarungan itu, mereka bahkan tidak bisa menemukan kabar Baek Jin yang sedang apa dan di mana. Yang rupa-rupanya, entah apa yang terjadi setelahnya, ternyata beberapa hari kemudian mereka malah mendapatkan kabar kalau Baek Jin ternyata sudah meninggal. Tidak ada yang mengetahui bagaimana Baek Jin bisa meninggal. Yang jelas, sepertinya ada kaitannya dengan para gangster. Karena setelah kematiannya, mereka malah menemui Sung Jae untuk merekrutnya menggantikan Baek Jin yang sudah tiada. Tidak menyangka kalau pertarungan tersebut akan membuat Baek Jin tewas. Humin, Siun dan Juntai pun tentu saja meratapi kepergiannya. Namun di saat kabar buruk itu telah membuat mereka merasa bersalah, tiba-tiba saja kabar baik pun membuat Siun akhirnya tersenyum lebar. Dimana setelah sekian tahun lamanya Suho koma, akhirnya sahabat sejatinya itu pun sudah pulih dan Siun bisa tersenyum dengan bahagia. 제발 나 좀 내버려뒀으면 좋겠어. 저기 뒤에 분들은 누구죠? Tamat.
Dan itulah dia Weak Hero Class Season 2. Walaupun agak sedikit melenceng dari webtoonnya, tapi ya cukuplah dengan ending yang perfecto. Siun yang mendapatkan beberapa teman baru dan Suho yang sudah pulih dari masa kritisnya. Cakep lah pokoknya. Yowes, segitu dulu untuk rangkuman kita kali ini. Bagi kalian yang belum sempat nonton season 1 dari series Weak Hero Class ini, kalian bisa langsung tonton di channel ini juga. Dan linknya sudah Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Dan cukup sekian rangkuman kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dan mari kita seruput kopinya.